Hai, balik lagi sama gua Cendekia. Welcome to BSKS, bukan sistem kebut semalam. Buat ngejar UAS di bulan ini. Oke, jadi ini adalah metode selanjutnya yang akan kita pelajarin, yaitu stepping stone dan modi. Ini memang nggak ada di list yang udah gue janjiin, tapi kayaknya penting buat di-upload. Jadi ya udah gue buat videonya. Oke, jadi kemarin kita udah belajar beberapa metode kayak NVC, least cost, Vogel, sama Russell. Itu adalah metode untuk mencari solusi awal. Nah, dua metode yang akan kita pelajari selanjutnya itu adalah metode untuk mencari solusi optimal. Jadi itu ada stepping stone sama modi. Kita langsung aja ke contoh soal. Kali ini gue buat case soalnya beda sama yang udah kita kerjain 4 kemarin. Biar apa? Jadi gue kasih contoh yang beda. Nanti kalian tinggal coba pakai yang contoh soal yang kemarin. Jadi di sini langsung aja ke case soalnya. Sebuah perusahaan retail itu memiliki gudang di beberapa kota. Ada Jakarta, Medan, Semarang. Selanjutnya 3 gudang tersebut berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan yang ada di Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Dengan detail, perusahaan mampu memasok secara berurutan Jakarta 120, Medan 80, Semarang 80. Sedang permintaan dari kota Surabaya sebanyak 150, Balikpapan sebanyak 70, dan Makassar sebanyak 60. Lagi-lagi gue bilang soal ini lebih bagus kalau kita terjemahin ke dalam bentuk tabel. Dan seperti yang udah dijelasin juga di video-video sebelumnya, kalau ini adalah metode untuk transportasi dan biasanya di situ ada supply dan demand. Jadi kurang lebih nanti tabelnya bakal kayak gini. Ini soal cerita tadi kita ubah ke dalam bentuk tabel ya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian silahkan mengerjakan soal ini menggunakan salah satu metode untuk mencari solusi awal, entah itu NVC, least cost, Vogel, atau juga Russell. Nah, di sini setelah itu kalian bisa menggunakan metode stepping stone untuk mencari solusi optimalnya. Jadi, apa sih metode stepping stone itu? Itu merupakan solusi dasar awal yang diperoleh dari masalah transportasi. Langkah berikutnya adalah menekan ke bawah biaya transport dengan memasukkan variabel non-basis, yaitu alokasi barang ke kotak kosong. Jadi ke dalam solusi, proses evaluasi variabel non-basis yang mungkin terjadinya perbaikan solusi dan kemudian mengalokasikan kembali dinamakan metode stepping stone. Jadi kita bakal nuker-nuker tempat dari nilai yang udah kita dapat di solusi awal itu dengan metode stepping stone. Jadi kita kayak stepping, namanya stepping, kita melangkah, stone itu batu. Jadi kita anggap kotak yang udah keisi dari hasil yang kita dapat di solusi awal itu kita anggap sebagai batu, tempat kita melompatnya. Dan yang nggak ada isinya, yang nggak keisi di solusi awal itu kita anggap sebagai air. Jadi kita nggak bisa ngelompat di situ. Tapi yang air-air inilah yang bakal kita cari nilainya dengan menggunakan metode stepping stone. Oke, next. Oke, di sini aku udah kerjain soal soal tadi dengan menggunakan metode northwest corner. Nah, didapatlah hasil solusi awalnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mengerjakan ini menggunakan stepping stone. Nah, kita tuh akan lihat dulu nih mana aja kotak yang kosong, yang nggak ada nilainya. Ini ada di baris pertama kolom kedua nih di Balikpapan Jakarta ya, Jakarta Balikpapan. Terus ada di baris pertama kolom ketiga, terus ada di baris ketiga kolom pertama sama di baris kedua kolom ketiga. Nih, gue udah catat di sini ya. Nah, terus aturan yang kedua, stepping stone itu selalu bergerak searah jarum jam. Jadi dia bergeraknya searah jarum jam. Kemudian tempat yang pertama kita lompatin itu selalu bernilai positif. Jadi yang kotak-kotak kosong ini bakal bernilai positif nih, karena itu tempat berpijak kita awal. Kemudian lompatan selanjutnya, kemana arah kita akan lompat itu akan bernilai negatif. Kemudian bernilai positif lagi, bernilai negatif, begitu seterusnya. Yang lagi-lagi udah gue bilang tadi, yang kosong kita anggap air ya. Terus yang ada isinya ini gue bakal sebut ke depannya tuh pakai batu istilahnya. Oke, jadi yang ini air, ini batu. Oke. Kemudian kita next lagi. Yang pertama kita bakal isi itu akan ada kotak yang ini ya. Kalian bebas mau isi yang mana dulu. Oke, kita bakal isi dari yang ini. Dia berputar searah jarum jam. Oke, jarum jam harusnya bisa ke kanan sini. Tapi ingat, dia hanya bisa melompat ke yang batu. Ini kan kita anggap air nih, karena nggak ada nilai. Dia nggak bisa, kita nggak bisa lompat ke sini. Jadi dia bisanya lompatnya kemana? Ke bawah dong. Nah, jadi dia bisa lompat ke 50. Terus, oh iya, satu lagi, stepping stone ini
lompatannya itu mencari lompatan dengan yang ringkas, paling ringkas. Jadi nggak ada muter-muter sana muter sini. Jadi dia cari yang jalur tercepat istilahnya. Jadi dia lompat ke bawah 50. Kemudian dia melompat kemana nih? Apakah dia melompat ke samping? Nggak mungkin dong, di samping air. Melompat ke bawah, dia makin ngejauh dari titik awalnya. Nah, berarti dia tinggal melompat ke samping kiri. Kemudian kemana lagi? Ke bawah nggak bisa, ini air. Jadi dia bisanya melompat ke atas. Nah, selanjutnya terakhir ya udah dia balik lagi ke titik asalnya. Setelah itu yang kita lakukan adalah melakukan perhitungan. Perhitungan dari nilai stepping stone yang udah kita laluin. Jadi di sini ada, dan perhatikan juga perhitungan ini dipengaruhi oleh tanda yang udah ada ketentuan tadi kan. Jadi plus minus. Jadi perhitungannya jadi plus 5 dikurang 10 ditambah 15 dikurang 8. Jadi didapatlah hasil 2. Nah, didapatlah hasil 2. Oke, kita next lagi, kita bakal cari nilai di kotak baris pertama kolom ketiga. Caranya sama, kita bakal cari alur dimana kita bisa melompat untuk mendapatkan nilai ini. Oke, kalau melompat langsung ke kotak ini air ya, nggak bisa. Jadi stepping stone ini menguntungkan banget kalau di pojok-pojokannya ini keisi nilainya. Jadi dia tuh bisa melompatin satu kotak gini buat melangkah ke ujungnya. Yang penting dia tuh nggak diagonal aja lompatnya. Kalau lurus dia bisa melompatin berapa kotak itu bisa kalau mau lebih cepat. Tapi kalau dia misalnya dari sini mau lompat ke sini dia nggak bisa. Tapi kalau dari sini nggak perlu melalui 20 langsung ke sini itu bisa kalau seandainya di sini ada nilai ya. Oke, jadi yang 6 ini nggak usah abaikan aja ini, walaupun isinya air tapi di sininya ada batu, kalian bisa ngelompat kok. Oke, jadi kita pertama bakal lompat ke sini. Terus kita bakal lompat mana? Ke pojok sini? Enggak, di sini ada air, nggak bisa kita langsung lompat ke sini. Kalau ada di sini kalian bisa lompat, tapi kalau nggak ada nggak bisa. Berarti kita hanya bisa melompat ke kirinya. Kemudian selanjutnya mau ke sampingnya juga nggak bisa lagi, kita bisa melompat ke atas. Kemudian kalau ke atas langsung nggak bisa, itu langsung air jadi nggak bisa, jadi kita ke kiri dulu. Kemudian kita melompat lagi ke atas karena ke bawah juga air nggak bisa, jadi yang ada batu yang di atas. Kemudian baru deh bisa kita balik lagi ke posisi awal kita. Dah, tinggal kita lakukan perhitungan. Jadi ini plus minus. Oke, ini aku lupa. Ini plus minus. Oke, plus minus ya tandanya. Jadi tinggal kalian tambahin plus 6, minus 10, plus 9, minus 10, plus 15, minus 8. Maka didapatlah hasil yaitu 2. Nah, setelah itu kalian lakukan cara yang sama untuk di kotak-kotak selanjutnya. Di sini kalian silakan tentukan alurnya. Dia stepping stone kemana, melompat kemana. Terus kalian lakukan penjumlahan dengan hal yang sama. Sini plus 12, minus 10, plus 9, minus 10. Dia kan ini cepet ya, karena dia deket dan semuanya batu. Jadi dia bisa lompat secara langsung. Kalau tadi muter-muter, kenapa? Karena ada beberapa tempat yang air, jadi dia nggak bisa langsung lompat. Ya udah, jadi ini langsung aja. Dia lompat, dapatlah nilai ini 1. Setelah itu sama, tinggal kotak terakhir ini kalian lakukan hal yang sama juga. Kalian tinggal tentukan alurnya, jangan lupa tanda plus minusnya. Kemudian kalian hitung caranya. Oke. Jadi kan tadi plus 3 min 15 plus 10 minus 9. Oke, jadi dapatlah minus 11. Nah, di sini kan udah dapet nih angka-angkanya, minus 11, 2, 2, dan 1. Masih ada angka yang minus nggak di antara angka-angka yang kita dapat? Ada dong, ini minus 11. Nah, stepping stone ini bakal tetap berlangsung stepnya selama dia masih ada tanda minus. Nah, kita akan melakukan pertukaran tempat seperti dari definisinya tadi. Kita bakal ngetukar isinya sesuai dengan tanda yang ada minusnya. Jadi, kalau seandainya di sini tadi ada minus, maka alur atau jalur yang kita lewati tadi untuk minus itu yang kita lihat untuk pertimbangan kita mengganti angka-angka yang ada di dalam ini. 30, 50, 120, dan 10 itu. Ini jadi pertimbangannya.
Nah, ini kan alurnya tadi kan yang 11 tadi kan. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Yang kita lihat adalah angka yang mana yang masuk ke angka minus 11 dan yang keluar. Yang keluar dari minus 11 itu kan angka 30 nih kan. Nih. Terus yang masuk itu angka 20. Nah, kedua angka ini kita bandingin. Yang mana yang lebih kecil nilainya? 30 atau 20 yang lebih kecil? 20 dong. Nah, makanya kita lakukan penjumlahan dan pengurangan kepada masing-masing bobot yang dilalui sama jalurnya. Jadi hanya yang dilaluin aja ya. Jadi yang nggak dilaluin nggak ada perubahan. Jadi kayak 120 dan 60 itu nggak ada perubahan karena dia nggak dilalui alurnya. Jadi selanjutnya yang kalian lihat juga tandanya. Jadi kalau seandainya tandanya ini minus, maka di sini nanti 20 dikurang 20. Kalau di sini tandanya plus berarti 50 ditambah 20. Terus kalau yang di sini kan ini nggak ditulis ya angkanya, tapi ini ada 0. Jadi 0 ditambah 20, 20. Kurang lebih seperti ini perhitungannya. Jadi 20 dikurang 20, ini minusnya mengikuti tanda di sini. Ini juga plus yang ngikutin, ini juga ngikutin. Didapatlah hasil 10, 20, 70, 0 perubahannya. Oke. Nah, kemudian inilah hasil dari iterasi pertama. Masih stop atau berlanjut? Berlanjut, karena tadi masih terdapat angka minus. Jadi iterasi ini akan terus berlanjut selama hasil stepping stone-nya masih ada minusnya. Caranya masih sama, pengerjaannya masih sama, tinggal kalian lakuin aja kayak tadi. Oke, mungkin aku bakal mempercepat sedikit, nggak bakal aku jelasin lebih detail kayak tadi. Oke, kalian tinggal ngisi kotak-kotak kosong ini pada baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, baris kedua kolom ketiga, baris ketiga kolom kedua, itu kalian isi dengan cara yang sama. Tentuin alur yang akan kalian laluin, terus jangan lupa plus minusnya, lalu hitung. Oke, jadi yang pertama ini bakal kita hitung, plus 5 minus 10 plus 15 min 8. Jadi alurnya kayak gini, terus didapatlah nilainya 2. Kemudian kita bakal ngisi kotak selanjutnya, baris kedua kolom ketiga, tuh. Jadi dia dari plus 6 ke bawah, kemudian ke kotak. Nah, ini enak nih, kotak-kotaknya ujung-ujungnya keisi. Jadi bisa langsung aja ngelompat gitu, nggak perlu ada muter-muter. Oke. Terus tinggal kalian hitung, plus 6 dikurang 10 ditambah 3 dikurang 8. Dapatlah hasil minus 9. Begitu juga kotak yang baris kedua kolom ketiga. Ini turun ke bawah, terus ke samping, terus ke atas. Karena pojok-pojoknya keisi jadi bisa langsung. Oke, didapatlah hasil plus 12 dikurang 10 ditambah 3 dikurang 15. Maka dapat hasil minus 10. Nah, last kotak. Di sini ada plus 9. 9 ini, yang 9 ini kosong kotaknya. Terus kita geraknya ke kiri. Kemudian kalau ke kanan dia nggak bisa ya, karena ke atas ini kan air, nggak ada bisa tempat lompat. Jadi dia ke kiri. Kemudian ke atas, sebalik lagi, baru kita hitung minus 10 tambah 9 dikurang 3 ditambah 15. Dapatlah hasil 11. Oke, pertanyaannya sekarang, di sini ada 2 minus Kak, atau dua-duanya diganti? Enggak, jadi salah satu aja, dan kita akan melakukan perubahan pada minus dengan angka terbesar. Angka terbesar ini maksudnya bukan dalam hitungan itunya ya, tapi angkanya memang benar angka minus. Jadi kalau minus terbesar kan minus 9 ya. Tapi di sini kita lihat adalah minus 10, jadi minus dengan angka terbesar. Oke. Ini alurnya tadi untuk mencari nilai minus 10. Jadi lagi-lagi kita lihat yang mana angka yang masuk dan yang keluar. Jadi yang keluar itu berada di angka 60 dan yang masuk itu berada di angka 10. Kita bandingin, compare 60 sama 10 siapa yang lebih kecil. Oke, 10 benar. Jadi kita tinggal melakukan perubahan, pengurangan dan penjumlahan sesuai dengan tandanya. Jadi 10 dikurang 10, terus 60 dikurang 10, 20 ditambah 10, terus 0 ditambah 10 dan dapatlah 10, ini dapat 50, ini dapat 30 dan ini dapat 0. Kayak gitu sih. Jadi kita bakal nentuin siapa yang masuk dan yang keluar, terus kita bandingin siapa yang lebih kecil, terus baru kita lakukan penjumlahan dan pengurangan di masing-masing alur yang dilalui. Kalau udah, apakah ini berakhir di iterasi kedua? Enggak. Ingat tadi masih ada yang minus. Jadi kita tetap bakal lakukan pengecekan sampai ke
hasil stepping stone-nya nggak ada yang minus. Oke, next, iterasi selanjutnya. Oke, lagi-lagi kotak yang kosong berada pada baris kedua kolom kedua, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, baris kedua kolom pertama, baris ketiga kolom kedua. Ini ya. Oke, kalian masih lakukan cara yang sama. Mungkin gue percepat aja biar videonya nggak terlalu lama, karena mungkin kalian udah paham juga ya. Oke, insya Allah udah paham. Ini sama, kalian tentuin alurnya. Kayaknya agak jelimet ya, karena ini startnya dari sini nih, 5 ke samping dia nggak bisa, dia harus lompat ke bawah dong. Mau ke samping kiri langsung nggak bisa juga air, jadi dia harus lompat ke kanan. Dari kanan dia mau ke atas nggak bisa, ada air, ke bawah dong, yang ada batunya. Nah dari batu dia mau lompat ke ujung lagi, baru bisa balik ke atas dan balik ke tempat semula. Jadi yang ini perhitungannya rada panjang, jadinya plus 5 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 10 ditambah 3 dikurang 8. Didapatlah hasil minus 8. Oke, buat perhitungan selanjutnya sama, kalian tentuin alurnya. Ini gampang nih karena pojok-pojoknya keisi. Jadi tinggal tambahin aja, plus 6 minus 10 plus 3 minus 8. Dapatlah minus 9. Oke, selanjutnya lagi kotak yang kosong itu pada sini, jadi 15, itu lari ke ujung langsung 10, lari ke pojokan 50, lari ke 30. Tinggal kita lakukan perhitungan, 15 dikurang 12 tambah 10 dikurang 3. Dapatlah hasil 10. Oke, satu kotak lagi terakhir. Di sini kalian tinggal lompat ke atas, kemudian balik lagi ke samping, ke kanan, karena ini air kita nggak bisa lompat ke kiri. Kemudian ke kanan yang ada batunya, stone-nya. Terus balik lagi ke bawah, baru balik lagi ke semula. Tinggal kalian hitung, plus 9 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 10. Didapatlah hasil 1. Oke. Setelah dapat perhitungan stepping stone-nya, lagi-lagi kita lihat ada nggak yang menghasilkan minus. Kalau ada berapa? Kalau ada 2 dan sama-sama minus, kalian bandingin, ambil minus dengan angka terbesar. Di sini ada 2, minus 8 dan minus 9. Maka yang kalian ambil itu adalah minus 9. Nah, lagi-lagi lakukan perhitungan yang sama. Jadi kalian tinggal lihat aja tadi minus 9 gimana alurnya. Terus kalian lihat berapa angka yang masuk dan yang keluar dari arah ke minus 9. Itu ada, kalau yang keluarnya ada 50 dan yang masuk itu ada angka 120. Kita bandingin, compare yang mana lebih kecil antara 120 dan 50. Of course tentu yang 50. Jadi kalian kurangin dan jumlahkan masing-masing alur angka yang dilalui sama rutenya sesuai dengan tandanya. Jadi ini kan tanda-tandanya kan. Jadi ini 0 ditambah 50. Terus ini 50 dikurang 50. Ini 30 ditambah 50. Ini 120 dikurang 50. Dapatlah sebagai berikut nilainya. 70, 80, 50, dan 0. Apakah udah berakhir di iterasi ketiga? Enggak dong, tadi kan angkanya masih minus. Oke, kita lanjut lagi. Semangat. Nah, di sini yang kotak kosong kan baris pertama, kolom kedua, baris kedua, kolom pertama, baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga. Oke, kita lakukan perhitungan, sama cari rutenya. Ini 5, bisanya kemana? Ke kanan kan, sesuai arah jarum jam. Jadi terus ke bawah, lompat lagi stone ke batu ini, kemudian lompat ke batu ini, balik lagi ke awal. Berarti perhitungannya 5 dikurang 6 ditambah 12 dikurang 10. Kalau yang kotak kosong yang ini, itu kemana nih larinya? Oke, benar, bisa langsung ke pojok sini ya. Jadi 15 ke 12. Terus kemana? Ke bawah, nggak mungkin, air ke atas. Terus balik lagi ke pojokannya, terus balik lagi ke awal. Berarti 15 dikurang 12 ditambah 6 dikurang 8. Dapatlah angka sebagai berikut nih. 1, 1. Oke, aman. Nih, positif semua nih. Semoga aja yang 2 ini positif juga nih. Oke, yang ini gimana caranya perhitungannya? Ini kalian bisa ambil kotak kayak gini. Buat yang C32 baris ketiga kolom kedua, itu dia 9 lari ke sini ke 80. Ini jadi ketiga ini, kemudian ke pojok kotakannya, balik lagi ke sini, terus turun ke stone yang bawah, balik lagi ke sini. Jadi 9 dikurang 3 ditambah 8 dikurang 6 ditambah 12
dikurang 10, dapatlah nilainya 10. Aman, positif. Terus yang baris ketiga kolom ketiga juga sama. Kalian lompat ke sini 10, terus lompat lagi ke ujungnya sebalik lagi ke bawah. Berarti 10 dikurang 3 ditambah 8 dikurang 6, dapatlah 9. Oke, semuanya udah positif. Nah, berarti iterasi untuk stepping stone ini udah berakhir sampai di sini. Kalian udah mendapatkan solusi optimum dengan menggunakan metode solusi awal NVC dan solusi optimumnya menggunakan metode stepping stone. Untuk step awal mencari nilai awal dengan metode yang berbeda itu akan menghasilkan solusi optimum yang berbeda juga di stepping stone-nya. Jadi seandainya nanti kalian cobanya menggunakan least cost atau Russell atau Vogel, itu akan menghasilkan solusi optimum yang beda dengan NVC ini. Jadi walaupun sama-sama menggunakan stepping stone, tapi solusi awalnya tadi kalian menggunakan metode yang berbeda, maka dia akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Jadi silakan kalian explore sendiri, mau dicoba-coba boleh. Pakai soal yang kemarin yang kita latihan itu juga boleh di episode 4 sebelumnya. Mau pakai soal yang baru ini juga mau kalian boleh. Silakan dicoba. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Keep learning. Goodbye.